Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis ke-24. Betul ya? 24 ya? Bab termasuk bab ini menyinggung tentang bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menandingi la ilaha illallah dalam hal timbangan. Artinya la ilaha illallah lebih berat dari segala sesuatu, lebih berat daripada apapun ya. Ini hadisnya kita menyebutkan 3 hadis yang serupa dalam hal ini. Pertama hadis tentang seseorang, tentang hadis bitaqah. Hadis yang mana di situ nanti ditampakkan pada seseorang 99 lembar, masing-masing lembarnya berisi catatan amal sejauh mata memandang, catatan dosa sejauh mata memandang. Dia dapat 99, satu lembarnya sejauh mata memandang. Ini satu lembar, bayangkan kalau 99 lembar seperti apa itu. Nah, ini dosa dia, lalu dia punya satu kebaikan, yaitu apa? La ilaha illallah. Maka 99 lembar ini ditimbang dengan la ilaha illallah ternyata lebih berat la ilaha illallah. Ini ya, ini hadis ini. Ini hadis yang tentang bitaqah, hadis tentang kartu ya. Karena ketika dia sudah punya 99 lembar isinya kejahatan, dia punya kebaikan dalam satu kartu yang isinya la ilaha illallah. Itu hadis bitaqah. Lalu hadis berikutnya hadis tentang Nabi Musa minta kepada Allah agar mengajari beliau sesuatu yang bisa beliau gunakan untuk berdoa kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Maka Allah menyuruh Nabi Musa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa berkata, semua hamba Allah, hamba-hambamu mengucapkan itu. Artinya Nabi Musa menganggap itu sesuatu yang biasa, bukan yang istimewa. Namun Allah menjelaskan seandainya 7 langit, lapis langit, penghuninya beserta penghuninya dan juga 7 lapis bumi dalam satu timbangan daun dan la ilaha illallah dalam timbangan daun, dalam daun timbangan yang lain, maka la ilaha illallah lebih berat. Nah, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga kisah tentang Nabi Nuh yang berwasiat kepada putranya ketika akan meninggal. Wasiatnya apa? La ilaha illallah. Karena Nabi Nuh berkata ketika itu menjelang meninggalnya, beliau berkata kepada putranya, aku menyuruhmu dengan la ilaha illallah, untuk memegang la ilaha illallah. Alasannya apa? Mirip seperti hadis sebelumnya. Seandainya 7 lapis bumi, 7 lapis langit beserta 7 lapis bumi diletakkan pada satu daun timbangan dan la ilaha illallah pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat. Ini apa ya? Jadi 3 hadis tadi menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun yang bisa menandingi la ilaha illallah di dalam timbangan amal nanti. La ilaha illallah lebih berat daripada apapun. Tapi tentu saja kalau seorang mengucapkan la ilaha illallahnya dengan ikhlas. Kalau yang sekedar di lisan nggak akan menyelamatkan ya. Ikhlas dan paham apa yang dia ucapkan. Karena bisa jadi seorang ucapkan la ilaha illallah sambil berbuat syirik. Ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. La ilaha illallah hapus dengan syirik yang ia lakukan. Nah, itulah 3 hadis yang sudah berlalu yang saling berkaitan ya. Nah, sekarang kita masuk bab baru. Babun annaha tuhajju an sahibiha yaumal qiyamah. Bab bahwasanya la ilaha illallah akan membela orang yang memilikinya di hari kiamat nanti. La ilaha illallah akan membela orang yang memilikinya, yaitu orang yang berpegang teguh padanya.
di hari kiamat nanti. Maksudnya membela apa? Ketika dia akan disiksa karena la ilaha illallah yang ada pada dirinya, dia akan selamat dari neraka, dibela, apa ya? Al-hadithul khamis wal 'ishun, hadis ke-25. Ya, kita baca saja langsung kata Syekh rahimahullah, an Usamah bin Zaid dari Usamah bin Zaid, ia berkata, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Huraqat min Juhainah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami ke daerah Huraqat di Juhainah. Fasabbahna al-qaum ala miyahihim, maka kami pun menyerang mereka di tempat air mereka di pagi hari. Falahiqtu ana wa rajulun al-ansari rajulan minhum, maka aku pun bersama seorang pria Ansor berhadapan dengan seorang dari mereka, dari orang musyrik. Falamma washinahu qala la ilaha illallah. Tatkala kami sudah mengepungnya, mengepung pria musyrik ini, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Fakaffa anhul ansari, maka pria Ansor yang bersamaku menahan dirinya, tidak jadi. Fata'antu birumhi faqataltu, adapun aku terus menusuknya dengan tombakku sehingga aku membunuhnya. Falamma qadimna balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami datang ke Madinah, peristiwa itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau pun bersabda, ya Usamatu, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah engkau tetap membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu, aku pun menjawab, ya Rasulullah, innama qalaha muta'awwidan. Wahai Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah itu untuk melindungi dirinya dari pedang, dari senjata. Faqal, maka Nabi pun bersabda, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, apakah kau tetap membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Beliau terus menerus mengucapkan kata itu, apakah engkau tetap membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Beliau terus menerus mengulang-ulang itu sampai-sampai aku berangan-angan kalau aku belum masuk Islam sebelum hari itu. Sampai-sampai aku berangan kalau aku belum masuk Islam sebelum hari itu. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain disebutkan, afala syaqaqta an qalbi, apakah engkau membelah hatinya sehingga tahu dia mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur atau tidak? Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wali Muslim fi riwayah, dan dalam riwayat Muslim, annahu qala, bahwasanya Usamah berkata, ya Rasulullah istaghfirli, wahai Rasulullah ampunilah aku. Faqal, maka beliau pun bersabda, kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah, bagaimana yang kau perbuat, bagaimana yang akan kau perbuat dengan la ilaha illallah jika itu datang di hari kiamat? Nah itu Bapak ya, inilah hadisnya dan kita bahas sekarang ya. Hadis ini dari sahabat Nabi Usamah bin Zaid. Dia bercerita tentang dirinya. Kalau orang bercerita tentang dirinya, biasanya lebih ngerti daripada orang lain. Sahibul qissah adra min ghairi. Kata para ulama ahli hadis, ulama ahli usul fiqh, orang yang mengalami suatu kejadian sendiri, dia lebih ngerti dibandingkan orang lain. Artinya gimana? Misalkan ada orang yang mengalami kecelakaan di suatu daerah, anggap di daerah mana, Lembah Harau, yang sekarang ini banjir itu, daerah sana lah. Misalkan dia mengalami kecelakaan, dia sendiri orang yang mengalami kecelakaan, dia bercerita di sana, hujan, longsor begini. Ini orang yang menyaksikan langsung, dia jadi korban. Lalu saya cerita, di sana gini. Yang lebih dipercaya mana? Yang ngalami langsung. Saya nggak nyaksikan, cuma lihat mungkin di Instagram, Facebook, atau dengar dari mulut ke mulut. Nah, orang yang mengalami suatu peristiwa, dia lebih ngerti dibandingkan orang yang dengar dari beberapa
beberapa orang gitu ya. Nah, ini Usamah, dia bercerita tentang dirinya sendiri. Kata Usamah, kami pernah diutus Rasulullah menuju Huraqat di Juhainah. Huraqat ini intinya Bapak daerah di Juhainah, suatu daerah yang ketika itu pernah dibakar oleh seseorang. Huraq itu dari kata harap bakar. Jadi kampung itu pernah dibakar oleh seorang, makanya disebut Huraqat, kampung yang terbakar istilahnya gitu. Nah, Usamah diutus oleh Rasulullah menuju Huraqat di suku Juhainah. Fasabahnal qaum ala miyahihim, maka kami pun menyerang mereka di pagi hari di dekat mata air mereka. Jadi nyerangnya tiba-tiba Bapak ya. Jadi boleh dalam perang itu kita ini dulu janjian, ayo kita ketemu perang di sini, bisa, dan bisa juga langsung nyerang tiba-tiba. Artinya tanpa diberitahukan. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh itu Bapak, kita sudah ada perjanjian, ayo kita sepakat ini gencatan senjata, misalkan dari tanggal sekarang berapa? 21 Agustus sampai tanggal akhir Agustus. Udah sepakat kan berarti akhir Agustus. Ternyata tanggal 25 Agustus langsung nyerang. Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, tapi kalau nggak ada perjanjian, nggak masalah. Perang diserang tiba-tiba ya. Nah, di sini diserang. Kata Usamah, kami pun menyerang kaum yang ada di Juhainah itu di pagi hari. Kemudian falahittu ana wa rajulun ansari rajulan minhum, maka aku pun berhasil mengejar. Aku dan seorang pria Ansor berhasil mengejar seorang dari mereka. Ini perang nih. Falamma ghasyinahu qala la ilaha illallah. Tatkala kami sudah mengepung orang musyrik itu, dia dengan pria Ansor. Nah, tatkala kami sudah mengepung orang tersebut, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Artinya apa? Islam. Nah, makanya apa yang terjadi setelah itu? Fakafa'anul Ansari. Orang Ansor yang bersama dengan Usamah tadinya mau ngebas, nggak jadi, ditahan. Itu orang Ansor. Lalu sebagaimana Usamah, fato'antu, aku pun terus menusukkan orang itu dengan rumhi, dengan tombakku. Padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah. Orang Ansor tahan tangannya, Abu Usamah tetap lanjut. Dia tusukkan tombaknya ke orang tersebut, fakotaltu, sampai akhirnya orang itu mati, meninggal. Nah, dibunuhlah. Padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah. Falamma qadimna balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami datang ke Madinah, berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau pun bersabda, ya Usamah, apakah tahu ba'dama qala la ilaha illallah? Wahai Usamah, apakah engkau tetap membunuh orang itu padahal ia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Artinya Rasulullah setuju tidak dengan perbuatan Usamah? Tidak setuju. Wahai Usamah, apakah tetap membunuh orang itu setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu, maka Usamah pun menjawab, aku katakan, dia ingin membela, artinya dia punya alasan kenapa membunuh orang itu. Jadi Usamah nggak sembarangan juga, dia punya alasan kenapa tetap membunuh orang itu. Kata Usamah, ya Rasulullah, innama qalaha muta'awwidan. Wahai Rasulullah, dia itu mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka melindungi dirinya dari apa? Tebasan pedang, dari tusukan tombak, intinya melindungi nyawanya. Dia tuh artinya tidak tulus mengucapkan la ilaha illallah, tapi karena takut pedang, takut mati istilahnya gitu. Nah, ini alasan Usamah. Namun Rasulullah terima alasannya? Tidak. Karena setelahnya Rasulullah berkata, "Aqtal tahu ba'dama qala la ilaha illallah?" Apakah engkau tetap membunuh orang itu setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Diulang lagi Rasulullah. Pertama kan nanya, apakah engkau telah, wahai Usamah, apakah engkau tetap membunuh orang itu setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Usamah menjawab apa? Dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena ingin melindungi dirinya, takut mati. Maka Rasulullah ulangi lagi, apakah engkau tetap membunuh orang itu setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Diulang lagi. Kata Usamah, famazala yukarriruha. Rasulullah terus-menerus ngulang ucapan tadi. Ucapan apa?
apakah engkau tetap membunuh orang itu setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Rasulullah mengulang-ulang itu sampai-sampai kata Usamah, aku berangan-angan bahwasanya aku belum masuk Islam sebelum hari itu. Artinya apa? Saya berharap saya baru masuk Islam begitu. Sebelum hari itu saya belum masuk Islam. Kenapa? Karena orang yang baru masuk Islam kalau salah dimaafkan. Tapi Usamah bukan baru masuk Islam, dia dari sejak kecil sudah Islam. Makanya Usamah merasa benar-benar bersalah sampai-sampai dia berangan, seandainya saja saya baru masuk Islam hari itu. Sebelum hari itu saya belum masuk Islam, baru masuk Islam hari itu. Karena apa? Rasulullah terus mengulang-ulang, apakah engkau tetap membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang terus sampai Usamah merasa benar-benar bersalah. Dalam riwayat lain disebutkan, afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqalaha amla. Jadi ketika Usamah menyatakan, wahai Rasulullah, saya bunuh dia karena dia itu mengucapkannya hanya untuk melindungi dirinya, takut dari apa? Pedang. Maka kata Rasulullah, apakah engkau sudah membongkar hatinya sehingga engkau tahu dia itu mengucapkan la ilaha illallah jujur atau tidak? Artinya kan hati seorang di sini kan, kita tahu jujur atau tidak kan nggak tahu kan, Bapak ya. Tahu kan di hati seorang. Nah, Rasulullah mengingkari Usamah. Kamu menyatakan dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedang, takut mati. Apa kamu tahu, benar-benar tahu isi hati orang? Kamu sudah bongkar dadanya, lalu baru mendengar, oh iya, dia mengucapkan la ilaha illallahnya dusta. Kamu tahu tidak? Kira-kira jawabannya tahu tidak? Tidak tahu. Rasulullah mengingkari Usamah bin Zaid, ya, kelancangan Usamah bin Zaid dalam membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, setelah Usamah dibilang, apakah engkau tetap membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Maka Usamah pun berkata, ya Rasulullah, mohon ampunlah kepada Allah untuk diriku. Artinya dia benar-benar merasa bersalah. Namun Rasulullah tetap mengingkari, tetap marah beliau, sampai berkata, kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah? Apa yang akan kau perbuat? Bagaimana yang kau perbuat dengan la ilaha illallah? Apa yang akan kau perbuat dengan la ilaha illallah jika datang di hari kiamat nanti? Artinya kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Lantas bagaimana nanti la ilaha illallah didatangkan di hari kiamat? Kamu tanggung jawab nggak? Nah, artinya Rasulullah sangat marah kepada Usamah bin Zaid karena dia sudah menumpahkan darah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini Bapak ya, ini hadis yang agung ya, hadis yang banyak pelajaran ya, mengajari pelajaran yang berharga bagi kita. Nah itu hadisnya. Nah sekarang kita masuk fawaid. Kata Syekh ini, dalal haditsu ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Minha, di antara faedah hadis ini, fadlu la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah, wa annaha tuhajju an sahibiha yaumal qiyamah, bahwasanya la ilaha illallah akan membela orang yang memegangnya, berpegang teguh padanya di hari kiamat nanti. La ilaha illallah akan membela orang yang mengucapkannya, berpegang teguh padanya di hari kiamat nanti. Wa huwa qaulu, dan itu diambil dari sabda Nabi tadi, kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah? Bagaimana yang atau apa yang akan kau perbuat dengan la ilaha illallah jika datang di hari kiamat nanti? Karena Usamah bunuh orang setelah mengucapkan la ilaha illallah. Nanti la ilaha illallah yang akan datang di hari kiamat nanti. Bagaimana kalau datang lalu membantah dirimu, wahai Usamah? Nah ini kan bahaya Bapak ya. Artinya di sini la ilaha illallah akan melindungi orang yang mengucapkannya di akhirat nanti. Ini lebih jelas lagi nanti ketika menyinggung hadis setelahnya tentang Abu Thalib, Bapak ya. Nah ini faedah pertama, keutamaan la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah akan melindungi, membela orang yang mengucapkannya, yang berpegang teguh padanya di hari kiamat nanti. Itu faedah pertama. Wa minha, di antara faedah hadis ini juga yang kedua, wujubul kaffi amman qala la ilaha illallah
wajibnya menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kaf, menahan tangan, maksudnya tidak boleh dibunuh ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kalau memang dia sudah mengucapkan la ilaha illallah jelas di depan mata kita, nggak boleh kita pura-pura dia nih, pura-pura dia ingin melindungi dirinya, lalu nggak boleh ya, haram itu. Walidzalik qala sallallahu alaihi wasallam mu'atiban li Usamah aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela Usamah, mengucapkan perkataan yang mencela Usamah, yakni perkataan beliau, apakah engkau tetap membunuh orang itu setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Nah, ini berarti Bapak hukumnya wajib menahan tangan kita dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya tidak boleh ditumpahkan darahnya ya. Hukuman mati itu mana Ustaz? Kenapa? Hukuman mati mah. Hukuman mati apa? Ada orang misalnya kena hukuman mati. Siapa kata itu gimana? Oh, dia setelah mengucapkan la ilaha illallah dia memang divonis kena hukuman mati, misalnya hukuman pancung atau apa lah. Oh, enggak berlaku. Enggak berlaku. Ini berlaku asalnya orang kafir. Orang kafir dia dalam kondisi terdesak atau perang atau apapun tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah, maka kita nggak boleh membunuh dia. Ini dalam perang Bapak ya, dalam perang nggak boleh, karena dia udah dianggap muslim ketika mengucapkan. Adapun orang yang asalnya muslim lalu dia melakukan pelanggaran yang mengharuskan ditumpahkan darahnya, maka ditumpahkan darahnya walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa melindungi dalam hal ini. Kan dalam hadis yang sudah kita bahas, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah kecuali karena salah satu dari tiga. Apa itu? At-tayyibuz zani, orang yang sudah nikah lalu zina. Terus wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain. Kisos, seorang muslim bunuh muslim yang lain. Maka kalau pihak keluarga yang terbunuh tidak maafkan, berarti yang membunuh tumpahkan darahnya. Tumpahkan walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini udah pengecualian. Terus yang terakhir, watariqul dini al-mufariqul jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, murtad ya, memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin. Orang murtad ya nggak bisa, kecuali kalau dia misalnya, oh saya tobat ucapkan la ilaha illallah, bisa ya. Tapi kalau misalkan dia udah mengucapkan la ilaha illallah murtad, disuruh tobat nggak mau, sudah hukuman ini apa, berlaku hukum pancung bagi dirinya. Tapi tentu saja yang menerapkan hukum ini adalah pemerintah, bukan masing-masing kita ya. Terus bagaimana nih kenyataannya di negeri kita, banyak orang murtad. Dalam Islam hukumnya ditebas. Bagaimana? Ya sudah, karena memang tidak diterapkan ya sudah. Jangan kita main hakim sendiri. Ini tanggung jawab pemerintah. Terus bagaimana sikap kita dengan orang yang seperti itu? Asalnya Bapak, kan tadi sudah kita bahas, orang murtad dalam Islam hukumnya itu Bapak ya. Terus bagaimana kalau tidak diterapkan? Kata para ulama, dia harus dihajar. Hajar itu bukan dihajar, diboikot sampai dia sadar. Ini kalau bermanfaat. Artinya kalau dia benar setelah diboikot dia sadar. Tapi kalau nggak diboikot tetap nggak sadar, ya sudah, nggak ada manfaatnya boikot. Biarkan saja. Kalau bisa malah didekati supaya dia sadar, dinasihati dan semacamnya. Jelas Bapak ya? Ini masalah tadi ya, masalah apa, orang yang murtad. Lalu faedah berikutnya, wa minha, di antara faedah hadis yang ketiga ya. Lalu faedah yang ketiga, wa minha, di antara faedah hadis ini, bayanun annahu la ya'lamu saraira illallah. Penjelasan bahwasanya tidak ada yang mengetahui sarair, rahasia batin seorang kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui batin seorang kecuali Allah. Wa dzalika min qauli, itu bisa diambil dari sabda Nabi, afala syaqaqta an qalbi. Nabi berkata kepada Usamah ketika menyatakan dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedang. Maka kata Rasulullah, apakah kau sudah robek hatinya, robek dadanya, lalu kau dengar, oh dia mengucapkannya dusta, mengucapkan la ilaha illallah dusta.
Apakah kau sudah dengar itu? Nah, artinya Bapak, nggak ada yang tahu batin seorang. Makanya yang dinilai lahirnya, bukan batin. Sebaliknya Ustaz, kan enggak jadi itu. Jadi kita yang ditembaknya bagaimana itu? Wah, syahid. Kalau kita meninggal syahid dalam perang. Ya. Yang penting kita lihat dia secara lahir udah mengucapkan la ilaha illallah, udah selesai. Itu dianggap muslim, ya, Bapak ya. Dan ini perlu kita ketahui dalam kondisi perang, ya. Kalau bisa perang kan begitu ya, tebas menebas kan. Siapa cepat dia menang ya. Ini Bapak ya. Jadi nggak ada yang mengetahui saroir apa isi hati seorang kecuali Allah. Makanya tidak boleh kita mereka isi hati seorang. Maksudnya gini, menduga-duga udah perasaan kalau mungkin dia begini nggak bisa. Kecuali kalau ada qarin, kata para ulama, ada indikasi yang mengarah ke situ. Nah itu baru kita bisa melihat, oh orang ini sebenarnya dusta ucapannya, oh begini itu. Tapi kalau nggak ada qarin nggak boleh kita menebak, oh seorang itu mungkin begini, semata-mata prasangka tanpa indikasi atau tanda yang mengarah ke sesuatu ya. Nah itu tidak ada yang mengetahui isi hati seorang, rahasia yang ada di batin seorang kecuali Allah ya. Ini hendaknya kita perhatikan dan kita camkan baik-baik Bapak ya, karena isi hati seorang ini perkara apa? Gaib. Dan nggak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Nggak ada satupun, mau manusia, jin dan semacamnya, termasuk setan, nggak ada yang tahu ya. Yang tahu isi hati kita dusta atau jujur hanyalah Allah Bapak ya. Nah itu faidah ketiga. Wa minha, di antara faidah hadis ini juga yang keempat, annana umirna bil hukmi ala zahiril a'mal was-sarairu yatawallaha Allah. Bahwasanya kita diperintahkan menilai seorang berdasarkan perbuatannya yang tampak. Ini Bapak ya. Kita menghukumi seorang, menilai seorang berdasarkan tindak tanduknya yang tampak, perbuatan yang tampak. Adapun hati batin ini yang ngurus Allah, bukan kita yang ngurus Bapak ya. Hati Allah serahkan. Kita cuma menilai, menghukumi berdasarkan lahirnya, tindak tanduknya. Makanya seperti dalam hadis dalam Sahih Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat bentuk fisik kalian dan penampilan kalian, akan tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Amalnya, kalau amalnya bagus, oh ini orangnya bagus. Kalau perbuatannya buruk, oh ini orangnya buruk. Orang ini selalu melakukan kejahatan, oh ini orang jahat. Orang ini selalu melakukan kebaikan, berarti orang baik. Ya, Bapak ya. Kita nilai berdasarkan lahirnya saja. Ya, inilah kaidah yang perlu kita pegang erat-erat ya. Makanya di zaman Umar pun berkata demikian juga. Dalam hadis Sahih Bukhari menyebutkan demikian juga. Kata Umar bin Khattab, annas kan yukhaduna bil wahyi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang-orang dihukum di zaman Rasulullah berdasarkan wahyu. Jadi, si fulan munafik ada wahyunya, si fulan ini dusta ada wahyunya. Wa innal wahya qad inqata, dan wahyu sekarang ini sudah terputus. Ini zaman siapa? Umar. Begitu juga zaman kita, Bapak ya. Nah, kalau ada orang yang saya dapat wahyu dari Jibril, bohong. Bohong Bapak ya. Terus timbul juga pertanyaan ini selingan Bapak ya. Ada bilang gini, kalau Jibril ini berhenti Jibril itu nggak pensiun kata dia. Jibril itu terus memberikan wahyu pada seorang. Ini bahaya sekali Bapak ucapan begini. Berarti secara tidak langsung meyakini ada nabi payah juga. Ini saya pernah dengar langsung Bapak dari seseorang. Kata siapa Jibril itu pensiun? Jibril nggak pensiun. Nah, ini keliru. Kalau maksudnya Jibril nggak pensiun dengan tugasnya turun ke bumi, yang betul. Karena Jibril ketika Lailatul Qadar turun, tapi tidak membawa wahyu. Tapi kalau wahyu udah berhenti, ada pun tugas lain mungkin Jibril turun. Tapi kalau maksudnya Jibril turun membawa wahyu nggak ada. Ya, sepakat para ulama. Kalau ada orang yang meyakini Jibril memberikan wahyu setelah Nabi Muhammad, berarti dia sudah meyakini ada Nabi, dan ini konsekuensinya berat, ya Bapak ya.
Apa hukum meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad? Apa hukumnya? Kafir. Makanya para ulama sepakat Ahmadiyah, Qadianiyah itu kafir karena mereka meyakini ada nabi dari India namanya Mirza Ghulam Ahmad ya. Nabinya baru katanya, ini nabi dari India, tapi akhirnya mati juga nabinya. Coba ya. Nah, kita lanjut. Jadi kata Umar bin Khattab, dan wahyu sudah berhenti, sudah terputus. Wa inna ma na'khudhukumul an bima dhahara lana min a'malikum. Kalau memang wahyu sudah terputus, maka apa? Bagaimana cara menilai seorang? Kata Umar, adapun sekarang kami menilai kalian berdasarkan perbuatan kalian yang nampak pada bagi kami. Kami menilai kalian, kami menghukumi kalian, menghukum kalian berdasarkan perbuatan kalian yang nampak bagi kami. Artinya kalau misalkan, oh ini baik, ya baik. Misalkan tindak tanduknya baik, berarti orang baik. Tindak tanduknya buruk, ini orang yang buruk. Nah gitu apa ya? Faman azharana khairan aminnahu wa qarabnahu wa laysa ilaina min sarirati syai'. Siapa yang laisa ilaina faman tadi apa? Cuma azhara min a'malikum faman azharana khairan. Siapa yang menampakkan kepada kami kebaikan, kata Umar, artinya tindak tanduknya baik, ibadahnya bagus, maka kami pun percaya kepadanya. Kami percaya kepadanya kalau misalnya tindak tanduknya baik, dan bahkan kami juga mendekatkan dirinya kepada kami, dan bukan urusan kami apa yang ada dalam hatinya. Allah yang ngurus. Ini perkataan siapa ini? Umar. Ini perkataan emas ini. Jadi kita cuma menilai berdasarkan lahir. Adapun hati, Allah yang ngurus. Lalu waman adhara lana su'an lam na'man wa lam nuqarribu wa in qala inna sariratahu hasanah. Dan siapa yang menampakkan kepada kami keburukan, dia melakukan perbuatan buruk, maksiat dan semacamnya, maka kami tidak merasa aman darinya, tidak membenarkannya, dan juga tidak akan mendekatkan dirinya kepada kami walaupun dia berkata hatinya baik. Nah ini apa? Karena ada sebagian orang, yang penting kan hati saya baik, kenapa kamu gak nutup aurat? Yang penting kan hati saya baik. Itu keliru ya. Kita lihat lahir kamu gak nutup aurat, berarti kamu salah walaupun kamu alasannya baik. Jelas apa ya? Jadi yang kita nilai lahir seseorang, tindak tanduknya ya, bukan hati. Kalau hati serahkan kepada Allah. Lalu faidah berikutnya yang terakhir dari hadis ini, wa minha, di antara faidah hadis ini, ismatud dami wal mali bihadhil kalimah, terjaganya darah dan harta seseorang karena kalimat ini. Kalimat apa? La ilaha illallah. Terjaga. Kalau seorang sudah mengucapkan itu, terjagalah darah dan hartanya. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diambil, kecuali karena beberapa sebab yang mengharuskan ditumpahkan. Seperti tadi, sudah masuk Islam, ternyata dia nikah lalu zina, ini harus dirajam, tumpahkan darahnya. Lalu membunuh muslim yang lain, lalu keluarga yang terbunuh tidak memaafkan, ini juga dipancung ya, dihukum mati. Sama yang ketiga, murtad, ya. Nah itulah beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ke-25. Oh masih ada satu. Oh saya masih ada berapa faedahnya ya? Tadi udah 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada ternyata 6. Udhrul muta'awwil. Uzur, alasan, memberikan uzur kepada orang yang melakukan takwil. Artinya begini Bapak, beda orang yang melakukan kesalahan karena sengaja melakukan kesalahan dengan orang yang melakukan kesalahan karena takwil. Takwil tuh apa, dia punya pendapat, oh enggak mungkin maksudnya begini. Contohnya Usama salah tidak? Saya mau nanya, orang yang membunuh seorang tanpa alasan, dengan membunuh kan alasan, oh mungkin dia itu misalkan orangnya layak untuk sama lah kira-kira. Beda. Orang yang membunuh tanpa alasan ini dosa berat. Kalau Usama tadi ketika membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia menggunakan takwil. Takwilnya apa? Dia itu mengucapkan karena apa?
karena takut pedang. Usama salah kan? Tapi kesalahannya beda dengan orang yang membunuh tanpa takwil. Pokoknya yang penting dibunuh karena ngikutin hawa nafsunya. Nah, ini dosanya lebih berat. Usama salah, tapi orang yang membunuh orang yang ucapkan la ilaha illallah tanpa alasan, ini lebih berat lagi dosanya. Jelas Bapak ya? Jadi Usama salah tetap, Rasulullah tetap mengingkari, tapi Usama melakukan kesalahannya karena takwil. Takwil itu gini, dia ketika bunuh, iya saya memang bunuh Rasulullah, tapi orang ini mengucapkan la ilaha illallah tidak tulus. Ini kan takwil Bapak ya? Takwil, dia artinya memiliki alasan tertentu, tapi alasannya tidak diterima, ya tetap salah ya. Tapi walaupun begitu, bedakan dengan orang yang melakukan pembunuhan tanpa takwil, tanpa alasan tertentu. Yang ini lebih berat lagi hukumannya, lebih besar lagi kesalahannya. Lalu faedah berikutnya, wa minha, di antara faedah hadis ini juga an-nuzul bil adwi ala dhirrah atau gharrah, turun atau menyerang musuh dan dengan tiba-tiba. Artinya boleh kita menyerang musuh dengan tiba-tiba tanpa apa? Pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, ini perbolehkan. Kalau memang antara kaum muslimin dengan musuh tidak ada apa? Perjanjian. Ya, soal jelas ya. Bedakan dengan punya perjanjian. Kalau udah perjanjian misalnya, oh ini seperti misalkan Rasulullah dengan musyrikin Quraisy ketika itu. Perjanjian tidak saling menyerang selama berapa? 10 tahun kan? Nah, kalau misalkan belum nyampe 10 tahun, kaum muslimin langsung nyerang, misalkan di tahun kelima langsung nyerang, boleh nggak? Boleh ya. Tapi kalau misalnya tidak ada perjanjian, nggak apa-apa langsung nyerang. Ya, itu termasuk diperbolehkan. Lalu faedah berikutnya, wa minha, di antara faedah hadis ini juga, bayanun annal jihad wasilatun li tahqilil istijabati li hadhil kalimat. Penjelasan bahwasanya jihad adalah sarana untuk mewujudkan apa penerimaan terhadap kalimat tadi. Kalimat apa? La ilaha illallah. Jihad adalah sarana untuk mewujudkan penerimaan terhadap kalimat tadi. Artinya di antara sebab kalimat la ilaha illallah diterima yaitu dengan jihad. Oh ya, dengan jihad. Nah, ini ya, ini beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ke-25 ya. Lalu bab berikutnya, babun minhu, bab termasuk darinya. Dari apa? Dari bab sebelumnya. Al-hadits as-sadis wal 20, hadis 26. Artinya bab ini masih ada hubungannya dengan bab sebelumnya, yakni la ilaha illallah akan membela orang yang mengucapkannya, berpegang teguh padanya di hari kiamat nanti. Masih ada waktu? Hah? 10 menit? Lama sekali. Oh ya, 4 ya. 8 menit. Apa? Oh ya udah, 38 aja lah. 4 menit lagi aja. Ya udah, kita baca hadisnya Bapak ya. Mungkin kalau faedahnya mungkin pertemuan berikutnya. Hadisnya aja dulu, makannya. Ya, berkata Syekh Hafizahullah, an Ibnul Musayyab an abihi qal, dari Ibnul Musayyab dari ayahnya. Ibnul Musayyab maksudnya Sa'id bin Al-Musayyab atau Al-Musayyib. Dibacanya bisa Musayyab, bisa Musayyib. Dari ayahnya, dari Al-Musayyib ya. Ia berkata, "Lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Abu Talib siapa? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia akan meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan ketika itu di sisi Abu Talib dalam terbaring ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, dua gembong musyrikin Quraisy. Ini penjahat kemanusiaan atau istilahnya apa ya? Musyrik apa, gembong Quraisy kelas paus. Bukan kelas kakap, kelas paus. Ini tokoh yang berbahaya ini. Bahkan Nabi SAW pernah menyatakan Abu Jahal Fir'aunnya umat ini. Artinya kan penjahat kelas paus ya, bukan kelas tadi lagi nih. Jadi Rasulullah menengok paman yang akan meninggal, Abu Talib. Nah, ketika nengok datang, ternyata di sisinya sudah ada Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal.
Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada pamannya Abu Talib, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika laka 'inda uhajju biha laka 'inda Allah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang kugunakan sebagai bukti untuk membelamu di sisi Allah. Artinya nanti di hari kiamat nanti, engkau sudah mengucapkan la ilaha illallah, nanti aku bela di hadapan Allah, engkau begini-begini. Nah, itu jelas apa ya? Nah, faqala lahu, nah setelah Rasulullah menawarkan Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, tiba-tiba dua orang yang bersama Abu Talib, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, berkata kepada Abu Talib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu benci dengan agamanya, ajarannya Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Bapaknya Abu Talib. Jadi kamu benci dengan ajaran bapakmu sendiri, yaitu ajaran kemusyrikan, penyembahan berhala. Fa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Lalu Nabi pun mengulang lagi perkataan beliau. Namun kedua orang tadi juga mengulangi lagi perkataan mereka. Artinya Nabi nawarkan, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan kugunakan sebagai bukti untuk membela." Dua orang ini ulangi lagi. Abu Talib, "Kamu benci dengan agama bapakmu?" Rasul menawarkan lagi, "Ucapkan la ilaha illallah." Mereka berkata lagi, "Kamu benci dengan agama bapakmu." Saling apa? Berebut pengaruh begitu. Rasulullah ingin pamannya masuk Islam, tapi dua orang ini tidak rela. Pengennya Abu Talib tetap musyrik, nyembah berhala ini. Jelas apa ya? Terus perbincangan apa berdebat, masa saling berebut pengaruh. Fakana akhiru ma qalu ala millati Abdul Muttalib. Tapi akhir dari ucapan Abu Talib yaitu dia tetap di atas ajarannya Abdul Muttalib. Artinya apa? Dia nggak mau masuk Islam. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, lalu mati. Tragis ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, "La astaghfirunna lak ma la unha ank." Sungguh aku akan mohon ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Aku akan mohon ampun, ya Allah, ampunilah pamanku Abu Talib, ya Allah, selama aku tidak dilarang. Ternyata Allah larang. Fa anzalallah, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak sepantasnya seorang nabi dan orang-orang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik walaupun mereka karib kerabat mereka, setelah jelas bahwasanya mereka adalah penghuni neraka. Nah, ini larangan dari Allah kepada siapa? Nabinya. Nggak boleh memohon ampun kepada Allah untuk siapa? Abu Talib. Nah, nggak boleh. Wa anzalallahu fi Abi Talib, dan Allah menurunkan firman-Nya terkait dengan Abu Talib, "Innaka la tahdi man ahbabt." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau sayangi. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia lebih tahu siapa orang yang pantas dapat hidayah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mungkin cukup apa ya? Inilah hadisnya. Insya Allah faidah yang bisa kita petik dari hadis ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.